Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Didik Kurniawan di serial video materi video pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi biaya atau cost accounting. Di pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang satu topik yang ini merupakan domain penting dari akuntansi biaya, yaitu kita akan membahas mengenai materials atau bahan baku produksi. Pembahasan ini secara lebih lengkap dan detail ada disajikan di dalam buku Cost Accounting karya Pak William K. Carter edisi 14 di chapter 9 yang berjudul Materials, Controlling, Costing, and Planning. Nah, untuk pembahasan kita mengenai materials ini kita akan bahas dalam 4 part atau 4 bagian untuk video materinya. Nah, pembahasan ke dalam 4 part ini terdiri dari part yang pertama kita akan bahas mengenai materials, kita akan soroti tentang flow and control-nya, tentang bagaimana materials itu mengalir dalam suatu rangkaian perusahaan manufaktur dan bagaimana sistem pengendaliannya. Kemudian di bagian yang kedua kita akan berbicara tentang material cost related to materials. Kemudian di part yang ketiga kita nanti akan berbicara tentang economic order quantity, dan part keempat terakhir kita berbicara tentang order point atau reorder point. Oke, sekarang kita masuk di video materi untuk part atau bagian yang pertama. Di bagian yang pertama ini kita secara lebih detail akan membahas, merinci, mengulas tentang materials, flow, and control. Material ditinjau dari alirannya di dalam suatu perusahaan manufaktur dan bagaimanakah pengendalian atau kontrol atas materials. Ingat bahwa materials itu merupakan tangible asset, salah satu aset yang dimiliki oleh perusahaan yang jikalau ditinjau dari proses bisnisnya ini merupakan perusahaan manufaktur, dan sehingga materials ini merupakan aset bagi perusahaan manufaktur. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama yang harus kita ingat adalah, sebagaimana sudah kita bahas di awal-awal dulu kita belajar akuntansi biaya, bahwa yang namanya cost accounting itu lebih banyak berbicara tentang perusahaan manufaktur. Dan kita sudah bahas pula dulu di awal-awal video materi kita untuk mata kuliah akuntansi biaya bahwa dalam suatu perusahaan manufaktur itu proses bisnisnya ditandai memiliki ciri-ciri atau karakteristik berupa adanya proses untuk mengubah raw material menjadi finished goods. Ini adalah ciri umum, ciri dasar dari yang namanya perusahaan manufaktur, yaitu raw material akan diubah atau dikonversi menjadi finished goods. Berbeda dengan perusahaan dagang atau merchandising company, yang mana dia tidak ada aktivitas pengkonversian atau pengubahan raw material menjadi finished goods. Berbeda pula dengan service company atau perusahaan jasa, di mana dia tidak memiliki inventory. Paham ya sampai di sini ya? Ini kita tinggal mengulas lagi. Dan yang akan menjadi titik pokok bahasan kita kali ini adalah terkait dengan materials atau raw materials. Jadi kita akan berfokus kepada sisi raw materials. Kita tidak akan berfokus di sisi proses produksinya, tidak pula kita akan berfokus di sisi output untuk finished goods-nya, tidak. Sekali lagi kita akan membahas hanya di sisi raw material untuk bagian kali ini. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga sudah membahas mengenai aliran raw material dalam suatu perusahaan manufaktur. Aliran di sini maksudnya adalah aliran secara fisik yang tampak terlihat oleh mata. Bahwa kita tahu untuk perusahaan manufaktur, dia tadi kan akan mengolah raw material menjadi finished goods. Dan kita juga paham bahwa raw material ini tidak diperoleh secara gratisan, tidak. Raw material ini dibeli tentunya dari suppliers. Suppliers ngejual raw material, kemudian raw materialnya ini nanti pastinya akan dibeli oleh si perusahaan manufaktur. Sebelum digunakan untuk atau dalam proses produksi, maka raw material ini akan disimpan di gudang raw material atau raw material warehouse, kan gitu. Kemudian
Sedikit demi sedikit raw material ini akan digunakan untuk dalam rangka proses produksi. Siapa yang menjalankan proses produksi di perusahaan manufaktur? Tentu saja adalah departemen produksi atau production department. Nah, production department akan mengolah raw material ditambah dengan biaya konversi tentunya, maka kemudian lambat laun akan paripurnalah proses produksinya sehingga menjadi finished goods. Finished goods, barang jadi yang siap jual ini tidak serta-merta kemudian dijual atau laku terjual dibeli oleh konsumen, tidak. Sedikit demi sedikit tentu akan terjadi proses penjualan. Nah, finished goods yang belum laku terjual itu akan disimpan di gudang barang jadi atau finished good warehouse. Seperti saya sampaikan tadi bahwa sedikit demi sedikit barang jadi ini akan laku terjual dibeli oleh customers. Sehingga kalau kita lihat bahwa perusahaan manufaktur itu sejatinya sebenarnya mengaitkan atau menghubungkan antara suppliers dengan customers. Jadi raw material yang dimiliki oleh suppliers itu akan dijual kepada customers, tapi bukan lagi berupa raw material, tetapi akan berbentuk finished goods. Jadi raw material itu berbeda dengan finished goods. Nilai atau fungsinya tentu saja antara raw material dengan finished goods, nilai atau fungsinya lain. Beda. Jelas secara value akan lebih tinggi nilainya finished goods ketimbang raw material. Sehingga kalau kita lihat ke dalam namanya itu value chain atau value creation, maka di sini ada chain yang menghubungkan suppliers dan customer. Ada rantai yang menghubungkan antara suppliers dan customers. Nah, peran dari perusahaan manufaktur ini menambahkan value, menambahkan nilai ke dalam raw material sehingga menjadi finished goods. Oke. Nah, namun kita tidak akan membahas itu lebih panjang lebar, tidak. Sekali lagi fokus kita dalam pembahasan kali ini adalah berfokus di dalam raw material. Maka kalau kita lihat di bagian perusahaan manufaktur, fokus kita akan berada di raw material warehouse atau gudang raw materials. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lebih detailkan lagi sebenarnya di dalam suatu perusahaan manufaktur itu apa sih yang terjadi di raw material warehouse. Kita akan detail, kita akan secara lebih rinci, kita akan ulik raw material warehouse. Apa yang ada di situ terkait tentunya dengan raw materials atau materials. Oke, kita bahas sekarang. Nah, saya sudah menggambarkan satu chart dari materials. Yang ini chart ini mewakili pembahasan kita dengan subjudul berupa tadi materials, flow, and control. Kita lihat. Sekali lagi fokus kita adalah berada di raw material warehouse. Kenapa? Karena disinilah materials itu disimpan. Oke, kita lihat di raw material warehouse. Gudang raw material merupakan bagian dari perusahaan manufaktur di mana di gudang inilah raw material yang dibeli dari supplier akan disimpan. Dan tentunya sedikit demi sedikit nanti akan diambil, digunakan oleh departemen produksi dalam rangka untuk menjalankan proses bisnis di perusahaan manufaktur tersebut. Oke. Nah, tentu saja kalau kita perhatikan di gudang raw material ini pastinya ada petugas atau ada karyawan atau ada orang yang bertugas untuk menjaga raw material warehouse ini. Pasti itu. Tidak mungkin dong raw material warehouse-nya ini dibiarkan kosong, itu jelas tidak mungkin. Ya, jelas tidak mungkin. Nah, jadi ada PIC, ada karyawan atau petugas atau orang yang bertanggung jawab atas raw material warehouse di dalam suatu perusahaan manufaktur. Tidak kemudian dibiarkan seperti itu, kosongan gitu, nggak ada yang ngejagain, nggak mungkin. Pasti ada orang atau karyawan atau petugas yang bertanggung jawab atas raw material warehouse. Itu konsep yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa di sini pasti ada PIC yang punya tanggung jawab untuk mengelola raw material warehouse. Yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami adalah bahwa di sini di raw material warehouse ini kan tadi ada orangnya, ada petugasnya yang merupakan person in charge. Kalau begitu
ada kegiatan atau ada aktivitas yang dilakukan oleh orang tersebut sehubungan dengan raw material warehouse dan material. Kan gitu. Nggak mungkin dong di satu perusahaan kemudian ada karyawan, ada anggota organisasi atau anggota perusahaan yang ditempatkan di raw material warehouse kemudian nggak ngapa-ngapain. Itu jelas tidak mungkin. Kan sudah kita pelajari di chapter awal ketika kita belajar cost accounting di struktur organisasi bahwa semua tugas dan fungsi atau aktivitas dalam perusahaan itu harus dibagi habis ke semua anggota organisasi. Nah, pasti dong orang atau karyawan yang bertugas sebagai PIC di raw material warehouse ini punya tanggung jawab. Ada kegiatan, ada aktivitas yang dilakukan oleh mereka. Nah, pertanyaannya, aktivitasnya atau kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan material di raw material warehouse itu apa saja? Jadi ada aktivitasnya di sini. Oke, aktivitasnya apa? Yang pertama tentu saja adalah si petugas raw material warehouse akan menerima raw material yang dibeli dari suppliers. Kemudian menerima itu tidak kemudian cuma sekedar oh ya menerima disimpan selesai. Oh, tidak begitu. Ada satu tugas dan fungsi yang krusial yang harus dijalankan oleh PIC raw material warehouse. Apa itu? Mengecek apa? Mengecek raw material yang diterima dari suppliers. Apa yang dicek? Dua hal, kuantitas dan kualitas. Apakah jumlahnya betul, jumlahnya sama, sesuai dengan yang dibeli, dokumen pembelian. Dan kemudian yang kedua, kualitas. Dicek apakah barang raw material yang dibeli ini benar-benar dalam kondisi bagus, tidak rusak atau cacat. Nah, itu tugas pertama yang dilakukan oleh PIC raw material warehouse. Kemudian tugas yang kedua apa? Tugas yang kedua adalah membuat otorisasi, mengeluarkan raw material yang kemudian diambil oleh departemen produksi. Nah, setiap raw material yang keluar, diambil, diserahkan ke departemen produksi, itu harus diotorisasi atau harus sepengetahuan dari PIC raw material warehouse. Itu yang kedua. Nggak boleh kok tiba-tiba personil departemen produksi datang ke raw material warehouse langsung ambil aja raw materialnya gitu tanpa sepengetahuan dari PIC raw material warehouse. Oh, itu terlarang, itu nggak boleh. Ya, itu tugas yang kedua dari PIC raw material warehouse. Tugas yang ketiga ngapain? Tugas yang ketiga adalah mencatat, meneliti, mencatat. Apa yang diteliti dan dicatat? Yaitu saldo raw material yang disimpan di raw material warehouse. Lupa, kenapa kok saldo raw material yang disimpan di gudang raw material ini harus dicatat, harus diketahui, harus diupdate terus datanya? Jawabannya adalah agar kemudian perusahaan manufaktur ini tahu kapan harus beli barang, dan alasan yang lainnya adalah agar perusahaan manufaktur ini tahu atau ngerti bahwasannya raw material yang disimpan di sini ini tidak terlalu banyak. Ya, tidak terlalu banyak. Emang kalau terlalu banyak gimana Pak Yu? Kalau terlalu banyak nanti kesusahan nyimpennya. Space yang dibutuhkan akan lebih gede kalau kemudian raw material yang dibeli itu terlalu banyak. Kalau space yang dibeli itu kekecilan, maksudnya space yang di gudang raw material warehouse ini space-nya kekecilan dibandingkan dengan jumlah raw material yang dibeli, ya itu nggak efisien, itu nggak bagus. Itu mau ditaruh di mana raw material yang dibeli, kan gitu. Jadi harus pas, jumlahnya tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit. Nah, makanya harus dipantau. Apa yang dipantau? Mutasi pergerakan raw material. Mutasi pergerakan raw materialnya tentunya ada dua, yaitu mutasi tambah ketika raw materialnya ini dibeli dari suppliers, dan ada mutasi kurang, minus, yaitu ketika raw materialnya digunakan, diserahkan ke departemen produksi. Nah, maka dari itu ada mutasi tambah, mutasi kurang, berarti tugas yang ketiga PIC raw material warehouse adalah mencatat mutasi tambah dan mutasi kurang, serta selalu update saldo raw material yang tersimpan di dalam raw material warehouse. Sehingga untuk mewadahi tugas yang ketiga dari PIC raw material warehouse, maka si PIC raw material warehouse ini harus menyelenggarakan suatu catatan.
yang disebut sebagai material record cards. Material record cards. Nah, secara sederhananya material record cards ini mencatat mutasi tambah, kemudian mutasi kurang raw material, dan saldo raw material yang akurat, up to date. Itu yang ada di dalam material record cards. Paham ya? Nah, ini yang ketiga. Ini tugas dari PIC Raw Material Warehouse yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, apa sih tugas PIC Raw Material Warehouse itu? Tugas yang keempat adalah tentu saja menjaga keamanan atau security dari raw material yang ada di gudang raw material ini. Jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Nah, itu tugas yang terakhir dari PIC Raw Material Warehouse. Paham ya sampai di sini ya? Nah, itu adalah 4 tugas, kurang lebih 4 tugas dari PIC Raw Material Warehouse. Saya ulang. Jadi yang pertama tadi adalah bertugas untuk menerima raw material yang dibeli dari suppliers. Kemudian yang kedua tugasnya tadi adalah melakukan otorisasi atas raw material yang diserahkan atau digunakan oleh departemen produksi. Kemudian yang ketiga tugasnya adalah menyelenggarakan pencatatan atas mutasi tambah, mutasi kurang, dan saldo update atas raw material yang disimpan di gudang raw material ini, yang diselenggarakan menggunakan catatan namanya material record cards. Kemudian yang keempat, menjaga keamanan atau security dari raw material yang disimpan di gudang ini. Jangan sampai rusak dan jangan pula sampai hilang. Nah, itu aktivitas yang ada di dalam raw material warehouse yang diselenggarakan atau menjadi tanggung jawab dari PIC Raw Material Warehouse. Atau bahasa gampangnya, PIC Raw Material Warehouse itu adalah petugas gudang. Gudang apa? Dalam konteks ini tentu saja adalah gudang raw material atau gudang material. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, ketika kita sudah paham ini, ternyata di dalam bangunan yang bernama gudang raw material ini ada banyak kegiatan dan ada penunggunya. Ada PIC-nya. Nah, PIC atau penunggu dari gudang raw material ini jangan dianggap bahwasanya oh yang ada di sini berarti satpam ya Pak. Oh, bukan. Ini bukan satpam ini yang berada di sini. Kalau satpam itu tugasnya cuma security aja, pengamanan aja, tidak. Ya, di sini PIC gudang raw material ini tugasnya kan tadi ada 4. Ya, satpam nggak mungkin dong diperbolehkan untuk menerima raw material, enggak. Satpam juga tidak punya kewenangan untuk mengotorisasi mengeluarkan raw material dari gudang raw material, nggak boleh. Satpam nggak boleh. Satpam itu kan cuma pengaman saja, tugasnya cuma security atau pengamanan. Jadi di sini bukan satpam ya, di sini bukan satpam. Oke. Nah, sekarang kita lihat satu persatu mengenai mutasi tambah dan mutasi kurang atas raw material atau material ini. Oke, kita lihat terlebih dulu mutasi tambah. Nah, pertanyaannya adalah kapan sih raw material itu yang disimpan di gudang RM ini bertambah? Jawabannya adalah tentu saja cuma satu hal saja yang menjadikan mutasi tambah dari raw material ini, yaitu ketika ada pembelian raw material dari suppliers, kan gitu tentunya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan mendasarnya adalah, Pak, kalau suatu perusahaan manufaktur, suatu company yang bagus itu hendak membeli raw material, apakah ya kan gampang toh Pak, tinggal beli aja ke supplier, beli, bawa pulang, selesai. Ternyata tidak sesimpel itu. Ya, tidak seperti layaknya kita beli barang gitu. Kita langsung beli aja, datang ke toko, beli, kemudian serahkan uangnya, barangnya diambil, simpan di rumah. Enggak seperti itu. Tidak sesimpel itu. Ada prosedur, ada sistem yang mengatur. Ya, ada sekali lagi ada sistem dan prosedur yang mengatur bagaimana perusahaan manufaktur yang baik itu kemudian melakukan pembelian raw material. Ada sistemnya, ada prosedurnya. Yang kalau kita belajar akuntansi itu sudah kita pelajari dan akan dipelajari di mata kuliah namanya sistem akuntansi atau accounting system. Jadi ada prosedurnya. Kenapa Pak? Kok harus ada prosedur yang mengatur bagaimana satu perusahaan itu melakukan aktivitas pembelian raw material? Kenapa?
Jawabannya adalah simple. Untuk menjaga keamanan aset organisasi. Loh Pak, kok keamanan apa Pak? Maksudnya keamanan dari adanya kehilangan atau korupsi atau kolusi. Kehilangan aset itu merupakan risiko yang dihadapi oleh si perusahaan. Bisa jadi raw materialnya dicuri atau dimaling atau diambil oleh pihak-pihak yang tidak punya otoritas. Ya, kemudian bisa juga kemudian aset-aset perusahaan manufaktur yang lainnya, misalkan uang terkait dengan material ini diambil oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan atau tidak berwenang. Nah, itu nggak boleh, maka harus dijagain. Nah, ngejagainnya itu dengan menggunakan suatu sistem dan prosedur yang sekali lagi dipelajari di accounting system. Namun kita tidak akan membahas secara lebih detail mengenai accounting system tersebut. Ya. Nah, sekarang gimana dong kalau begitu supaya prakteknya itu baik atau ada best practice terkait dengan pembelian raw material, caranya bagaimana? Tentu saja tidak kemudian petugas gudang atau PIC raw material warehouse itu langsung beli aja ke supplier gitu. Datang ke supplier, beli, dibawa pulang, dimasukin ke gudang. Enggak seperti itu. Tidak boleh. Harus ada pihak lain di dalam perusahaan manufaktur ini yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembelian. Jadi nggak boleh ini petugas gudang ini beli secara langsung, nggak boleh. Ada bagian tersendiri lain yang terpisah dari raw material warehouse yang punya spesifik task, punya tugas khusus untuk melakukan pembelian atau order beli kepada suppliers. Nah, pihak itu disebut sebagai purchase department. Kita katakan sebagai purchase department, departemen pembelian. Oke, departemen pembelian. Nah, tugas dan fungsi utama dari purchase department adalah ngebeli raw material. Loh Pak, berarti enak dong Pak itu Pak, purchase department tugasnya cuma ngebeli aja. Ya jangan dikira kalau purchase department tugasnya cuma ngebeli itu ya udah datang ke supplier, beli barang, selesai gitu. Enggak seperti itu. Ini tugasnya lumayan banyak dan rumit. Loh Pak, kok bisa begitu? Lah iya. Purchase department tuh jangan dikira cuma beli aja seperti kita beli barang. Oh tidak. Dia di awal tahun dia harus melakukan survei siapa supplier yang bagus. Kemudian dia harus negosiasi harga. Dia harus mendapatkan harga yang terbaik. Dia harus mendapatkan supplier yang bagus dengan harga yang terbaik. Dia harus melakukan survei pasar. Kemudian nanti kalau dia membeli raw material atau barang-barang lain yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka dia harus memastikan kontraknya bagus, tidak merugikan perusahaan. Dia harus menjaga legal agreement dengan para suppliersnya. Dia harus memastikan bahwa barang yang didapatkan oleh perusahaannya adalah barang yang bagus kualitasnya dengan kuantitas yang tidak korup atau tidak hilang barangnya. Ya, itu tugas yang diemban oleh purchase department. Nah, dan itu bukan perkara yang mudah gitu loh ya. Itu bukan perkara yang mudah. Jadi, ada satu gerbang atau satu pintu pembelian di dalam perusahaan manufaktur ini, yakni dilakukan oleh purchase department. Jadi, nggak boleh PIC gudang ini kemudian beli secara langsung ke supplier, nggak boleh. Atau production department, karyawan departemen produksi beli barang raw material secara langsung kepada supplier. Oh, itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan sama sekali. Paham ya? Nggak boleh. Nah, jadi ada purchase department. Di samping ada purchase department, ada juga finance department, departemen atau divisi atau bagian keuangan. Nah, beda dengan purchase department, bahwa purchase department tadi tugasnya adalah untuk ngebeli atau deal with, berhubungan dengan si suppliers. Ini tugas dari si purchase department. Tapi untuk finance department, ya finance department tugasnya bukan deal with suppliers, tidak. Finance department tugasnya hanya menata usahakan uang masuk, uang keluar. Kalau terkait dengan pembelian raw material dari supplier, tentunya finance department tugasnya adalah membayarkan uang perusahaan diserahkan atau diberikan kepada suppliers.
sebagai ganti atas raw material yang diterima oleh perusahaan ini. Nah, yang bertugas melakukan pembayaran itu adalah Finance Department. Jadi, di sini ada Purchase Department, dan Purchase Department memang betul dia tugasnya melakukan pembelian raw material. Tetapi Purchase Department tidak pernah dan tidak akan serta tidak boleh melakukan pembayaran. Yang boleh dan bertugas untuk melakukan pembayaran hanya Finance Department. Loh Pak, berarti terkait dengan aktivitas pembelian raw material ini Pak, berarti ada pihak-pihak yang terlibat itu nggak hanya satu dong Pak. Nggak hanya PIC Raw Material Warehouse dong Pak. Jawabannya adalah yes. Paling tidak ada 3 pihak yang terlibat, yaitu PIC Gudang Raw Material, Purchase Department, dan Finance Department. Oke, barulah kemudian ada pihak eksternal perusahaan yaitu suppliers. Oke, nah terkait dengan pembelian raw material ini, apa sih peran-peran mereka? Oke, alurnya seperti apa sih Pak? Oke, kita lihat. Jadi PIC Raw Material Warehouse tadi kan dia menyelenggarakan catatan mutasi tambah mutasi kurang dari raw material, sehingga dia keep update saldo raw material yang disimpan di gudang ini, yang diselenggarakan di dalam suatu material record cards. Nah, ketika PIC Raw Material Warehouse ini mengetahui, loh ini saldo raw material yang saya simpan di gudang ini tinggal sedikit, maka kemudian PIC gudang harus minta ke Purchase Department untuk ngebeliin. Dia harus minta tolong kepada Purchase Department untuk membelikan raw material yang sudah mau habis itu. Nah, permintaan untuk membelikan itu dari Raw Material Warehouse, PIC Raw Material Warehouse ke Personil Purchase Department itu menggunakan satu dokumen yang disebut sebagai Purchase Requisition atau permintaan pembelian. Jadi nggak boleh kemudian Raw Material Warehouse ini PIC-nya langsung ngomong ke supplier, saya butuh raw material tipe A 100 unit. Nggak boleh seperti itu. Ada prosedurnya. Prosedurnya PIC Raw Material Warehouse akan membuat surat yang disebut sebagai Purchase Requisition atau saya singkat PR, dan Purchase Requisition ini diserahkan kepada Purchase Department. Nah, tentu saja kalau begitu isi dari Purchase Requisition ini mengenai apa material yang dibutuhkan, berapa jumlahnya yang harus dibeli. Nah, kemudian begitu diterima oleh Purchase Department, si Purchase Requisition ini diterima oleh Purchase Department, maka personil Purchase Department bagian pembelian akan membaca, oh ini perusahaan saya PT ABC, katakanlah demikian, PT ABC butuh material A 100 unit, material B 200 unit, material C 300 unit. Katakanlah seperti itu. Nah, berdasarkan Purchase Requisition yang diterima dari PIC gudang raw material ini, personil Purchase Department kemudian membuat surat. Surat itu disebut sebagai Purchase Order, atau yang sering kita dengar istilahnya disingkat sebagai PO, Purchase Order. Nah, sehingga Purchase Order ini merupakan dokumen yang dibuat oleh bagian pembelian. PIC gudang material tidak berhak, tidak berwenang, dan tidak boleh membuat Purchase Order. Nggak boleh. Jadi, yang punya kaitan atau hubungan atau dealing with suppliers itu adalah Purchase Department. Maka Purchase Department ini akan ngedrafting Purchase Order. Nah, Purchase Order yang dibuat oleh Purchase Department ini kemudian akan diserahkan kepada suppliers yang terdaftar. Kan tadi sudah saya sebutkan bahwa salah satu tugas Purchase Department itu adalah mencari supplier terbaik. Nah, material yang dibutuhkan itu akan tertuang atau tertera di dalam Purchase Order, dan Purchase Order-nya ini akan diserahkan kepada si supplier yang terdaftar. Oh, tadi butuh material A 100 unit, material B 200 unit, material C 300 unit. Nah, itu keterangan itu ada tercantum di dalam Purchase Order tentunya. Oke, Purchase Order dilayangkan kepada suppliers. Nah, suppliers terdaftar di PT ABC ini
Kemudian begitu menerima purchase order, dia akan baca purchase ordernya. Oh, PT ABC butuh material A 100 unit, material B 200 unit, material C 300 unit. Oke. Kemudian si suppliers ini akan mempersiapkan barang yang dibutuhkan oleh PT ABC atau material yang dibutuhkan oleh PT ABC. Setelah proses penyiapan raw material ini diselesaikan oleh suppliers, maka kemudian suppliers akan menghubungi perusahaan ekspedisi guna dalam rangka untuk mengangkut raw material dari gudang suppliers ke gudangnya PT ABC, ke raw material warehouse yang di sini. Oke, paham ya? Nah, kemudian setelah fix ini, maka raw materialnya ini akan diangkut oleh perusahaan ekspedisi, diangkut dari gudang suppliers ke gudangnya PT ABC, ke gudang perusahaan. Nah, di sini ada dokumen yang terlibat terkait dengan perpindahan raw material dari suppliers ke raw material warehouse-nya PT ABC. Apa dokumen yang terlibat? Dokumen yang terlibatnya disebut sebagai Bill of Lading atau surat jalan, atau ada juga yang menyebutnya sebagai konosemen. Jadi Bill of Lading atau konosemen atau surat jalan ini merupakan surat perjanjian atau surat perintah pengangkutan raw material dari suppliers untuk diangkut ke raw material warehouse gudangnya PT ABC. Oke, paham ya sampai di sini ya? Nah, itu disebut sebagai Bill of Lading. Dulu ketika kita belajar Principal Accounting atau akuntansi pengantar, kita ada mengenal istilah namanya adalah Free on Board Shipping Point atau Free on Board Destination. Jadi FOB Destination atau FOB Shipping Point. Nah, itu tertera juga di dalam Bill of Lading. Siapa nih? Kalau dia itu FOB Destination, maka yang bertugas untuk membayari, kalau dia FOB Destination kan berarti Free on Board Destination. Berarti sampai dengan di pintunya raw material warehouse PT ABC itu masih miliknya si suppliers. Kalau begitu, yang bayari adalah si suppliers kan gitu. Beda dengan FOB Shipping Point. FOB Shipping Point ketika dia itu keluar dari pintu gudangnya suppliers, maka itu sudah bukan miliknya si perusahaan suppliers raw materialnya. Sehingga dalam FOB Shipping Point nanti di perjanjian Bill of Lading atau konosemennya yang akan membayar jasa ekspedisinya adalah si PT ABC. Ya, gitu. Nah, singkatnya raw materialnya akan ditransportasikan atau dipindahkan dari gudang suppliers ke gudangnya PT ABC, ke raw material warehouse ini. Nah, yang dipindahkan tentu saja tidak hanya secara fisik barangnya, tidak. Namun juga di situ ada nilai atau value yang dipindahkan, yaitu nilai atau value yang dipindahkan dari suppliers ke raw material warehouse miliknya PT ABC. Jadi sebenarnya ada dua hal yang ditransport di sini, yaitu yang pertama adalah kuantitas fisik yang bisa dihitung jumlahnya. Oh, ada tadi material A 100, kemudian material B 200 unit, material C 300 unit. Itu fisik quantity. Dan ada nilai yang dipindahkan dari suppliers ke PT ABC. Nah, nilai itu direpresentasikan dengan price atas material yang dipindahkan tersebut. Nah, harganya berapa itu? Oh, material A harganya sekian juta, material B sekian puluh juta, material C sekian ratus juta. Katakanlah demikian. Nah, itu adalah price-nya yang merupakan representasi dari nilai. Oke, paham ya? Oke. Jadi, suppliers ini akan mengirimkan raw material dan akan terlibat di dalamnya jasa ekspedisi. Dokumen yang ada adalah Bill of Lading atau konosemen atau surat jalan tadi. Nah, kemudian, Pak, apakah selain mengirim barang raw material ini, suppliers juga ada mengirim dokumen lain, Pak? Jawabannya adalah ada. Di samping dia mengirimkan fisik barang, dia juga mengirimkan tagihan. Nah, tagihannya itulah yang disebut sebagai invoice atau faktur. Atau kalau kita beli ke toko
kelontong gitu ya, misalkan Indomaret atau Alfamaret itu kita beli barang kan kita dapat struk. Nah, struk itu ya, struk belanja itu kalau dalam konteks ini disebut sebagai invoice atau faktur. Nah, invoice atau fakturnya ini kemudian akan diserahkan ke finance department, ke divisi keuangan atau bagian keuangannya PT ABC. Invoice atau fakturnya tidak diserahkan ke purchase department. Oh tidak. Kenapa? Ya percuma diserahkan ke purchase department untuk apa, Wong? Purchase department dia tidak bertugas untuk membayar. Enggak. Yang punya tugas, punya fungsi untuk membayarin transaksi perusahaan PT ABC adalah finance department kan gitu. Maka invoice dari suppliers ini akan diserahkan invoice-nya ke finance department. Jadi barangnya, materialnya akan diserahkan ke PIC gudang material, sementara tagihannya, fakturnya atau invoice-nya akan dikirimkan ke finance department. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke, nah sekarang kita lihat. Barang yang dikirimkan, material yang dikirimkan oleh suppliers, ketika dia sudah sampai ke gudangnya PT ABC, tentunya petugas gudang, dia akan ngecek. Dia kan tadi tugas pertama tadi kan melakukan pengecekan, penerimaan atas material yang dibeli dari suppliers. Nah, dia akan menjalankan fungsi yang pertama kalau begitu. PIC gudang material akan menjalankan fungsi yang pertama, tugas yang pertama, yaitu melakukan penerimaan atas raw material yang dibeli dari supplier. Nah, penerimaan di sini maksudnya bukan hanya nerima gitu aja, enggak, dia harus melakukan pengecekan. Apa yang dicek? Tadi sudah saya sebutkan. Ada dua hal yang dicek di sini. Yang pertama adalah kuantitas, yang kedua adalah kualitas. Pengecekan kuantitas, oke. Dia akan melakukan pengecekan kuantitas. Caranya bagaimana? Dihitung. Pak, harus dihitung atau enggak, Pak? Harus. Petugas gudang material sebagai kontrol yang bagus, petugas gudang raw material, begitu barang atau material ini datang, nyampe di pintunya raw material warehouse ini, petugas gudang, PIC gudang harus menghitungnya. Dan dia dalam melakukan penghitungan tuh nggak perlu nanya ke kurir atau jasa ekspedisi, perusahaan ekspedisi. Ini barang yang dikirim jumlahnya berapa? Enggak boleh cuma nanya atau enggak boleh. Harus bagaimana, Pak? Harus dia menghitung satu per satu material yang dia terima. Oke, itu secara kuantitas. Ya, itu pengecekan. Harus dihitung benar-benar. Dihitung. Enggak boleh terlewat satu unit pun. Harus dihitung. PIC gudang material harus memastikan bahwa jumlah yang diterima, jumlahnya adalah sesuai dengan fisik barang yang ada dia masukkan ke gudang material. Nggak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh dikurang-kurangkan. Oke, kalau begitu petugas gudang material ini nggak boleh nyontek, nggak boleh ngelihat bill of lading. Pun kalau dia ngelihat bill of lading ya nggak apa-apa, silakan aja gitu loh. Cuman dia punya kewajiban untuk menghitung, melakukan pencacahan secara kuantitas atas material yang dia terima. Itu tugas penting. Nggak boleh kemudian cuma mengandalkan bill of lading. Bill of ladingnya mengatakan, oh ini material A 100, material B 200, material C 300 unit. Oh yaudah, percaya aja. Oh itu haram hukumnya. Nggak boleh. Dia harus melakukan pencacahan secara real, dihitung, benar-benar dihitung satu per unit. Paham ya? Itu pengecekan kuantitas. Kemudian yang kedua, pengecekan kualitas. Nah, dia harus lihat per unit barang yang dia terima, itu apakah barangnya itu dalam kondisi bagus atau dalam kondisi tidak bagus, atau ada kecacatan. Misalkan, oh ini raw material yang tipe A ini kok banyak yang penyok-penyok. Oh ini ada segelnya yang sudah koyak atau rusak. Nah, kalau ada hal seperti itu menandakan bahwasanya kualitasnya dipertanyakan. Pak, kalau ada yang kualitasnya itu ternyata tidak bagus, katakanlah, oh barang yang diterima, material yang diterima itu kayaknya kok cacat ini. Terus bagaimana, Pak? Maka nanti si petugas gudang akan menuangkannya dalam catatan. Ya, menuangkannya dalam catatan. Oh, ini barangnya ini ada cacat misalkan 10 unit dan ini harus diretur. Jangan dipakai. Nah, itu dicatat. Nah, di manakah hasil
proses pengecekan kuantitas dan kualitas dari material yang diterima oleh PIC Raw Material Warehouse ini dilakukan atau dilaporkan? Jawabannya adalah di Receiving Report atau saya singkat RR. Jadi setelah PIC gudang material ini melakukan pengecekan, penghitungan baik secara kuantitas maupun kualitas atas material yang dia terima, dia akan menuangkan hasil pengecekannya, penerimaan material yang dibeli ini dalam Receiving Report. Jadi simpelnya Receiving Report ini nanti di sini akan memuat barang yang diterima itu material apa saja. Kalau tadi ada 3 material yang dibeli, yaitu material A, B, dan C, maka dia akan tuliskan di situ di dalam Receiving Report, oh pada tanggal sekian jam sekian telah diterima material A, jumlahnya berapa unit, material B jumlahnya berapa unit, material C jumlahnya berapa unit. Itu faktual. Pak, apakah harus ada ketentuan bahwasanya dalam Receiving Report ini material A, B, dan C itu kuantitasnya harus sama dengan purchase order dan harus sama dengan yang tertera di dalam bill of lading? Jawabannya adalah tidak. PIC gudang material ini harus independen, benar-benar menghitung atau mencacah secara objektif based on the fact, secara faktanya. Kalau dia menemukan bahwasanya setelah dihitung, oh material A itu diterima 95 unit, ya sudah katakan aja 95 unit. Jangan kemudian, oh kan ini purchase ordernya 100 unit, kenapa ini cuma 95, saya tulis 100, nggak boleh. Faktanya 95, katakan 95. Kemudian setelah dihitung material B ternyata 200 unit, ya bagus, udah bener 200 unit. Material C ternyata yang diterima 290, yang 10-nya ini cacat, harus diretur, dikembalikan. Nah, katakan seperti itu dan tuangkan di dalam Receiving Report. Tidak lebih, tidak kurang, dan tidak ditambah-tambahi. Ini based on tusi atau tugas dan fungsi yang pertama dari PIC gudang tadi. Dia akan menerbitkan Receiving Report yang di dalamnya itu berbicara tentang jenis material yang dibeli, kuantitasnya, dan kualitasnya. Nah, Receiving Report ini kemudian akan ditembuskan, dikirimkan ke Finance Department. Pak, kalau Receiving Reportnya ini juga ditembuskan ke Purchase Department, boleh nggak Pak? Oh boleh, silakan saja. Ya, yang jelas Receiving Report ini harus kemudian oleh PIC Raw Material Warehouse diserahkan ke Finance Department. Loh Pak, kenapa harus diserahkan Receiving Report-nya ini ke Finance Department? Nah, disinilah fungsi krusialnya. Finance Department kan tadi tugasnya melakukan pembayaran kepada suppliers atas material yang dibeli oleh perusahaan. Nah, melakukan pembayaran itu harus ada dokumen sumbernya, harus ada dasar hukumnya. Jangan kemudian semena-mena, tanpa kejelasan, tanpa otorisasi, kemudian Finance Department akan asal-asalan saja mengeluarkan uang perusahaan. Oh, itu haram hukumnya, nggak boleh. Nah, nanti kalau pembayarannya salah, rugi perusahaannya, nombokin ini personil Finance Department. Nggak mau dong, kan gitu. Ya, jadi Finance Department ini sebelum dia melakukan payment atau pembayaran kepada suppliers, maka dia harus melakukan pengecekan. Pengecekan atas apa, Pak? Finance Department tentunya dia tidak bertanggung jawab atas jumlah fisik barang yang diterima oleh bagian gudang atau gudang raw material tadi. Enggak, dia nggak punya tanggung jawab untuk ngecek itu. Nggak perlu juga kan gitu. Terus apa yang dilakukan oleh personil Finance Department, Pak? Jawabannya adalah dia akan melakukan cross check. Dia akan melakukan pengecekan silang. Dia akan melakukan pencocokan. Apa yang dicocokkan? Yang dicocokkan adalah Receiving Report dicocokkan dengan Purchase Order. Receiving Report dia peroleh dari PIC Raw Material Warehouse, kemudian Purchase Order dia peroleh dari Purchase Department. Oke, kemudian dicocokkanlah Receiving Report dengan Purchase Order. Kalau tadi Purchase Ordernya dia mengatakan beli material A 100 unit, material B 200, dan material C 300 unit, dia akan cocokkan dengan Receiving Report. Oh, ternyata Receiving Reportnya memang yang datang diterima oleh PIC gudang material adalah material A, material B, dan material C.
Jumlahnya adalah material A100, B200, C300 unit. Oh, ternyata sudah klop, sudah cocok. Ya sudah, semuanya sudah diterima dalam kondisi baik. Ya sudah, berarti based on receiving report itu dan yang sudah dicocokkan dengan purchase order itu, maka personil bagian keuangan atau finance department dia akan melakukan pembayaran. Dia akan melakukan payment. Nah, paymentnya tentu saja akan diserahkan kepada suppliers. Ya, maka yang punya otorisasi atau kewenangan untuk melakukan pembayaran itu adalah finance department. Jadi based on pencocokan receiving report dengan purchase order, maka karyawan di bagian finance department dia akan melakukan pembayaran kepada suppliers. Nah, sampai di sini selesai. Artinya perusahaan atau dalam contoh kita ini tadi, perusahaannya adalah PT ABC. PT ABC sudah melakukan pembelian atas raw material dan siklus pembeliannya sudah selesai, yaitu melibatkan sekali lagi raw material warehouse, kemudian PIC raw material warehouse, kemudian PIC purchase department, kemudian PIC finance department, dan melibatkan pula pihak eksternal yaitu suppliers. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Pak, kenapa sih kok harus ada purchase department, harus ada finance department? Jawabannya tadi adalah kan dalam rangka untuk melakukan pengamanan atas aset yang dimiliki oleh PT ABC. Kenapa bisa begitu? Oke, sekarang ambil contoh. Misal, seandainya saja purchase department ini tidak ada, disilang di sini, nggak ada purchase department. Yang melakukan aktivitas pembelian raw material adalah PIC gudang. Maka PIC gudang itu bisa dengan leluasa, bisa dengan mudahnya melakukan kolusi atau kong kaling kong dengan suppliers. Loh Pak, kok kong kaling kong? Kolusi maksudnya bagaimana Pak? Oh gampang. Misalkan ada PIC raw material warehouse-nya ini nakal dalam tanda kutip. Dia ingin mengambil milik perusahaan demi untuk keuntungan PIC raw material warehouse itu secara pribadi. Caranya gimana? Gampang, nggak ada yang ngawasi. Loh Pak, kok nggak ada yang ngawasi? Ya kan nggak ada purchase department. Jadi dia langsung kontak saja ke suppliers. Dia bilang, supplier, saya membutuhkan material A 200 unit. Ya, tapi suppliers, nanti yang kamu kirimkan ya jangan 200 unit, cukup 150 unit saja. Tapi nanti di dokumen invoice-nya dan kemudian nanti di bill of lading-nya kamu tuliskan 200 unit. Nanti saya akan membuat receiving report itu juga 200 unit. Sehingga nanti bagian finance department akan membayarkan ke kamu 200 unit raw material. Secara faktanya yang diterima oleh bagian gudang ini hanya 150 unit by the fact. Tetapi sekarang jika tidak ada purchase department, maka gampang saja. Si PIC bagian gudang dia akan dengan lebih mudahnya, dengan leluasanya bilang, oh sudah diterima 200 unit. Padahal secara faktualnya yang diterima cuma 150 unit material A. Terus gimana Pak yang 50 unit? 50 unitnya PIC bagian gudang ini ngomong ke supplier, nanti yang 50 unitnya cincai ya, dibagi dua aja. Nanti uang yang kamu terima separuhnya atas 50 unit itu kasihkan ke saya. Itu kata personil raw material warehouse. Oke, kalau begitu perusahaan rugi. Kenapa? Rugi kenapa? Iyalah rugi. Kenapa? Karena dia menerima raw material jumlahnya cuma 150 unit, tetapi melakukan pembayaran untuk 200 unit raw material. Perusahaan dirugikan. Itu gara-gara tidak ada purchase department. Paham ya? Oke, jadi penting kenapa ini ada purchase department. Oke, kemudian kalau misalkan, nah ini misalkan aja, purchase department nggak ada, finance department juga nggak ada. Wah, ini lebih gampang lagi, lebih enak lagi. Lebih gampang lagi. Oke ya. Caranya gimana? Ini lebih bahaya lagi ini. PIC bagian gudang bertugas untuk membeli sekaligus membayar. Wah, ini bahaya banget. Loh Pak, kok kenapa bisa begitu? Oke. Lanjutkan contoh saya yang tadi ya. Jadi PIC gudang materialnya itu nakal. Dia bilang, suppliers, saya mau order 150 unit ya.
saya mau order 150 unit. Tapi nanti saya akan buat purchase order ke kamu 200 unit. Nanti yang kamu kirim di invoice-nya 200 unit ya. Jangan 150 unit, 200 unit. Kemudian harga per unitnya kan kita pasaran kamu misalkan per unitnya 100.000. Nanti jangan kamu tulis 100.000. Tulis per unitnya harganya 110.000. Nah, kemudian nanti invoice-nya jangan 100.000 tapi 110.000. Oke. Nah, karena yang bertugas untuk membayari itu adalah petugas PIC Raw Material Warehouse, jadi dia gampang aja, dia untungnya double. Sebenarnya bukan untung ya, dia apa istilahnya itu yang gabrul ya, dia mengelabuhi. Dia mencuri aset perusahaannya lebih dahsyat. Apa yang dia curi aset perusahaannya? Yang pertama, tadi dia bilang membeli 200 unit, padahal cuma dia beli 150 unit by the fact. Secara faktual dia cuma menerima 150 unit. Perusahaan rugi dari sisi kuantitas. Karena yang dibeli seolah-olah 200 unit, padahal yang diterima secara faktualnya cuma 150 unit. Itu kerugian yang pertama. Ya. Nah, kemudian yang 50 unitnya tadi dibagi dua. Ke suppliers, ke personil suppliers dan personil PIC untuk raw material warehouse. Kemudian, kerugian yang kedua disebabkan oleh karena permainan harga. Ya, permainan harga. Loh kok Pak bisa? Kok bisa Pak? Lah tadi, by the fact harganya itu sebenarnya cuma per unitnya 100.000. Tetapi dimainkan atau digoreng oleh si personil bagian gudang. Dia minta kepada supplier untuk menuliskannya sebesar 110.000 per unit. Jadi keuntungannya, korupsinya double. Ya, korupsinya double. Kalau kemudian tidak ada purchase department dan tidak ada finance department. Paham ya? Oke. Nah, berbeda kalau kondisinya adalah ini ada PIC gudang sendiri, ada personil finance department sendiri, dan ada personil purchase department sendiri. Itu aman. Kenapa aman? Karena yang bertugas untuk membuat purchase order adalah purchase department. Dia yang memutuskan mau membeli berapa unit, dan dia sudah setting harga, deal harga, dia punya kontrak harga dengan supplier, jadi nggak bisa dimain-mainkan. Jadi untuk mengeliminasi risiko kerugian dari permainan harga. Kemudian yang kedua, finance department ini kan tadi pas dia membayar, mendasarkan pembayarannya kepada receiving report, ya, dan dicocokkan dengan purchase order. Nah, ini akan mengeliminasi potensi kerugian karena fraud atau kecurangan berupa gabrul kuantitas tadi, melebih-lebihkan kuantitas tadi. Dia akan cross hilang. Kenapa? Karena ada finance department yang dia itu mencocokkan receiving report dengan purchase order. Jadi ini demi keamanan. Ya. Nah, hal-hal yang seperti itu dipikirkan di dalam suatu sistem dan prosedur best practice yang dijalankan oleh perusahaan. Itu dipelajari di dalam accounting system. Dan konteks yang seperti ini tadi itu ada raw material warehouse, purchase department, finance department dengan unik tugas dan fungsinya masing-masing, itu merupakan bagian dari yang namanya internal control atau pengendalian intern yang tujuannya adalah untuk salah satunya safety atau melindungi aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ini merupakan bagian dari internal control. Ya, internal control. Oke, ini adalah siklus untuk memperoleh raw material atau dalam rangka untuk mutasi tambah material di perusahaan manufaktur. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat terkait dengan mutasi kurang atau pengurangan raw material yang ada di gudang raw material. Mutasi kurang. Ya, mutasi kurang. Tugas PIC gudang material yang kedua tadi sudah saya sebutkan adalah dalam rangka melakukan otorisasi atau meloloskan gitu ya, memantau arus keluar raw material. Tentu saja arus keluar raw material dari gudang material ini hanya tertuju kepada satu tujuan saja,
raw materialnya ini pasti hanya akan dimasukkan, diambil, diserahkan ke departemen produksi. Oke, paham ya? Jadi yang menyebabkan mutasi kurang itu adalah hanya terkait dengan penggunaan raw material dalam proses produksi. Nah sekarang, Pak, apakah ada prosedur khusus terkait dengan pengeluaran material dari gudang material? Jawabannya adalah yes, exactly. Harus ada sistem dan prosedur khusus. Untuk apa? Lagi-lagi untuk ngejagain supaya aset perusahaannya itu tidak hilang, ya, atau tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Jadi ini ada prosedurnya. Prosedurnya bagaimana, Pak, untuk mengeluarkan raw material dari gudang material ini, Pak? Jawabannya adalah setiap atau ketika departemen produksi ini membutuhkan material untuk digunakan dalam proses produksi, maka dia tidak kemudian langsung ambil saja ke gudang raw material. Itu nggak boleh. Ada prosedurnya. Prosedurnya bagaimana? Karyawan atau pegawai di bagian produksi atau departemen produksi, dia akan ngedrafting satu surat yang disebut sebagai material requisition. Saya singkat MR, material requisition. Di dalam material requisition ini, si karyawan bagian produksi dia akan menyebutkan, oh saya butuh material A 10 unit, material B 20 unit, material C 30 unit. Nah, itu disebutkan di dalam material requisition, dan material requisition ini akan dilayangkan, diserahkan ke PIC gudang material. Oleh PIC gudang material, dia akan baca material requisition ini, kemudian dia lihat di gudang, oh material A, material B, material C ada, ready. Kemudian based on material requisition ini, PIC gudang material akan menyerahkan, mengeluarkan raw material, diserahkan, dibawa ke production department, diserahkan ke karyawan production department. Jadi ini ada prosedurnya. Nggak kemudian karyawan departemen produksi main datang ke gudang material, langsung ambil-ambil aja, nggak perlu dicatat, oh nggak boleh. Ya. Jadi begitu material requisition ini diterima oleh PIC gudang material, oh ternyata minta material A 10, material B 20, material C 30 unit. Oke. Kemudian dicek ada barangnya ready, diserahkan ke production department, kemudian PIC gudang material akan memperbaharui, ya. PIC gudang material akan memperbaharui catatan saldo material yang disimpan di gudang material, yang tadi ada didokumentasikan di dalam dokumen yang bernama Material Record Cards. Oke, kalau begitu materialnya akan dikurangi. Material A berkurang 10 unit, material B berkurang 20 unit, material C berkurang 30 unit. Sehingga saldo akhir per hari ini, katakanlah demikian, material A tinggal sekian unit, material B sekian unit, material C sekian unit. Nah, itu ada di dalam, terdokumentasikan di dalam Material Record Cards, ya. Jadi nggak sembarangan, nggak asal ngasih-ngasih juga ini PIC material, PIC gudang material nggak asal ngasih-ngasihin aja materialnya ke departemen produksi. Oh, itu nggak boleh. Demikian pula karyawan production department itu tidak boleh sembarangan ngasal ngambil aja material dari gudang material. Oh, nggak boleh itu. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, terkait dengan production department, ya, terkait dengan production department, tentunya kita tahu bahwa PIC atau karyawan atau pegawai di departemen produksi tentu saja dia punya tusi, punya tugas pokok dan fungsi berupa aktivitas untuk mengonversi raw material menjadi finished good, untuk mengubah bahan atau material bahan baku menjadi barang yang siap jual. Itu tusinya si departemen karyawan atau PIC di departemen produksi. Nah, terkait dengan aktivitas produksi yang dijalankan oleh departemen produksi, maka di departemen produksi itu dia punya yang namanya Bill of Materials atau BOM.
Bill of Materials. Apa itu Bill of Materials? Bill of Material ini merupakan kayak semacam standar, ya, standar bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan satu produk tertentu. Misalkan saja PT ABC ini menghasilkan meja dan kayu. Nah, misalkan untuk menghasilkan satu unit meja tipe standar, maka dibutuhkan kayu sebanyak 4 meter. Waktu pengerjaannya misalkan 8 jam. Kemudian FOH-nya itu katakanlah misalkan pakai FOH applied sebesar 10% dari direct labor cost gitu misalkan. Nah, rincian mengenai direct material yang dipakai sebanyak 4 meter kayu, kemudian waktu pengerjaannya 8 jam, dan FOH-nya adalah FOH applied sebesar 10% dari direct labor cost, itu dinyatakan ada tertuang di dalam Bill of Material. Jadi Bill of Material ini terkait dengan tadi material yang dipakai itu berapa unit untuk menghasilkan satu unit meja tipe standar. Kalau tadi berbicara yang lain lagi, misalkan satu unit kursi tipe standar, oh ternyata membutuhkan material sebanyak 2 meter, membutuhkan material 2 meter. Nah, pernyataan, oh untuk menghasilkan atau membuat kursi tipe standar itu butuh 2 meter kayu, itu ada tertuang di dalam Bill of Material. Demikian juga tadi yang meja tipe standar tadi butuh 4 meter, nah itu juga tertuang di dalam Bill of Material. Oke. Kemudian kalau membuat lemari bagaimana Pak? Butuh berapa meter kayu? Oh tipe standar butuh misalkan 8 meter kayu gitu misalkan. Oh itu juga tertuang di dalam dokumen namanya Bill of Materials. Jadi udah ada standarnya. Jadi nggak bisa karyawan di departemen produksi itu mau buat katakanlah misalkan kursi tipe standar. Dia kemudian minta 3 meter kayu. Itu nggak boleh. Itu nggak efisien itu. Ya. Pokoknya untuk menghasilkan satu unit kursi tipe standar itu hanya bisa menggunakan maksimal 2 meter kayu. Jadi kalau ada karyawan departemen produksi minta 3 meter kayu untuk membuat satu unit kursi tipe standar, wah itu nggak boleh, itu menyalahi BOM, menyalahi Bill of Materials, nggak boleh. Itu berarti karyawannya nggak efisien dalam bekerja. Itu nanti bisa ditegur oleh supervisor. Ngapain kamu minta kayu 3 meter, padahal kan ini pesanannya cuma membuat satu unit kursi tipe standar. Nanti pasti ditegur. Kenapa? Karena based on Bill of Material standarnya itu kalau cuma mau ngebuat satu unit kursi tipe standar itu cuma butuh 2 meter maksimal. Kayak gitu ya. Oke, itu yang ada di dalam Bill of Materials. Ini dokumen Bill of Material adanya di Production Department. Jadi BOM ini tidak ada kaitannya dengan Raw Material Warehouse. Enggak. Cuman di sini ketika kemudian si Production Department itu ngedrafting material requisition, maka supervisor di production department harus memastikan bahwasanya itu permintaan kayunya atau permintaan materialnya ini sudah sesuai dengan BOM. Tidak boleh lebih dan jangan pula kurang. Kalau kurang ya nanti produk yang dibuat itu nggak bisa jadi gitu loh. Misalkan mau membuat satu unit meja, lah kok cuma minta raw material berupa kayu sejumlah 3 meter. Kan tadi kan untuk meja tipe standar 4 meter. Kok dia cuma minta 3 meter? Ya nggak bakalan jadi. Nah gitu ya. Itu patokannya ada di dalam Bill of Materials. Kemudian selain itu di Production Department ada dokumen namanya routing. Ya, namanya routing. Routing ini menunjukkan sekuensial atau urut-urutan proses produksi. Misal, untuk menghasilkan satu unit kursi tipe standar, maka urutan proses produksinya adalah pertama melakukan pengukuran. Yang kedua menentukan desain, polanya seperti apa. Kemudian yang ketiga melakukan pemotongan. Yang keempat melakukan penyatuan rangka. Kemudian yang kelima melakukan penghalusan. Yang keenam melakukan pengecatan. Nah, ini rangkaian-rangkaian sekuensial proses untuk menghasilkan produk itu tertuang di dalam routings. Ya, tertuang di dalam dokumen yang namanya routings.
Nah, routings ini ada di dalam dokumen routings ini ada di production department. Paham ya? Dan kemudian satu lagi, ada dokumen yang dibuat oleh production department namanya adalah production budgets, anggaran produksi. Nah, production budget ini berisi rencana ke depan terkait dengan proses produksi yang akan dijalankan oleh production department. Misal, untuk periode bulan Maret bulan depan, rencananya ini production department produksi mau membuat misalkan 10 unit kursi tipe standar. Maka anggarannya, kayu yang dibutuhkan, material yang dibutuhkan, anggarannya tentu saja adalah 2 meter dikalikan 10. Kan tadi kan untuk 1 unit kursi tipe standar 2 meter. Berarti 2 meter kali 10 unit, misalkan untuk bulan depan 10 unit dia akan buat. Maka dia butuh 20 meter kayu gitu ya. Nah, 20 meter kayu, kemudian nanti misalkan ada 100 meter kayu untuk membuat meja gitu ya. Itu semua rinciannya ada tertuang di dalam production budget. Maka production budget ini berfungsi sebagai anggaran atas material. Nah, production budget ini akan juga nanti diserahkan kepada PIC bagian gudang. Supaya apa? Supaya untuk berjaga-jaga. Bulan depan itu misalkan production department produksi itu butuh 100 meter kayu. Jadi nanti personil PIC raw material warehouse ini juga ngerti, saya harus berjaga-jaga, paling tidak saya harus membeli sebanyak 110 meter kayu, katakanlah demikian. Dan ini penting juga production budget bagi personil purchase department. Jangan sampai nanti ngebeli materialnya itu kebanyakan. Nggak boleh kebanyakan dan tidak boleh kesedikitan. Kalau terlalu banyak raw material yang dibeli, artinya perusahaan rugi. Kenapa rugi? Itu terlalu banyak duit PT ABC atau duit perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk raw material. Rugi itu. Kan daripada diinvestasikan dalam bentuk raw material, barang mati gitu ya, lebih baik diinvestasikan dalam bentuk deposito, kan gitu. Ya, kalau diinvestasikan dalam bentuk deposito, nah itu lebih ada hasilnya, ada yield-nya gitu loh, ada hasilnya daripada diinvestasikan dalam bentuk raw material. Kalau dalam bentuk raw material diinvestasikan di situ, beli raw material terlalu banyak, butuh ruangan terlalu banyak, itu butuh biaya lagi. Ngapain gitu loh ya? Ngapain? Jadi itu nggak bener gitu. Ya. Jadi kalau dia beli barang terlalu banyak, beli material terlalu banyak, itu juga harus disemprit, nggak boleh. Nah, kalau belinya terlalu sedikit bagaimana Pak? Itu juga tidak boleh. Kenapa kalau belinya terlalu sedikit tidak boleh? Kan praktis Pak, biayanya kan berarti sedikit Pak. Biaya penyimpanan sedikit, biaya listrik sedikit, biaya ruangan sedikit, duitnya bisa diinvestasikan di tempat lain gitu. Kan berarti enak Pak, itu menguntungkan bagi perusahaan. Iya menguntungkan, tetapi kalau material yang dibeli terlalu sedikit, maka nanti perusahaan terpapar risiko inventory stock out, material stock out. Maksudnya adalah kehabisan bahan baku. Nah, kalau kemudian ada pesanan membludak, permintaan akan produk itu meningkat, dan ternyata dia tidak punya material, wassalam. Perusahaan tidak bisa supply ke pasar. Artinya perusahaan tidak bisa mengambil potensi profit, gagal mengambil potensi profit. Kenapa? Karena dia tidak bisa berproduksi. Kenapa tidak bisa berproduksi? Karena materialnya habis, stock out. Ya, gara-gara apa? Kenapa kok bisa habis itu inventory berupa material yang disimpan di sini? Karena perencanaannya keliru, karena belinya kesedikitan atau terlalu sedikit. Nah, itu juga nggak bagus. Jadi terlalu banyak itu juga nggak bagus, terlalu sedikit juga jelek. Kalau kemudian perusahaan itu kehabisan bahan baku, nggak bisa berproduksi, sementara kemudian ada order banyak, itu pelanggan atau customer bisa juga kecewa. Kalau pelanggan kecewa, customer kecewa, maka reputasi perusahaan akan turun, akan menjadi jelek, akan buruk. Nah, itu juga merugikan gitu loh bagi perusahaan. Jadi sekali lagi saya ulang, terlalu banyak order juga itu nggak bagus, terlalu sedikit order itu juga tidak baik. Oke, paham ya sampai di sini ya?
Oke, jadi ini adalah beberapa dokumen yang ada di production department. Tadi ada production budget, kemudian ada bill of material, dan ada routings. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah membahas semua terkait dengan flow and control atas material yang dimiliki oleh satu perusahaan manufaktur. Oke. Sekali lagi, kalau kita simpulkan, ada beberapa lesson learned, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan kita terkait dengan material flow chart ini tadi. Ya, material flow chart ini tadi. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil, lesson learned yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah it's about system. Jadi kenapa, tadi sudah kita bahas, kenapa kok harus ada raw material warehouse berdiri sendiri, ada finance department, kemudian ada purchase department, terus ada dokumen-dokumen yang dipakai di sini. Kenapa? Karena ini untuk membentuk suatu sistem dan prosedur yang bagus. Perusahaan yang bagus harus punya sisdur, harus punya sistem dan prosedur. Untuk apa? Supaya tertib, supaya asetnya itu aman, terjaga, tidak ada yang hilang, tidak ada yang dikorupsi. Ya. Oke. Kemudian it's about internal control. Jadi di sini sistem yang sudah dibangun di sini ini merupakan suatu sistem yang merupakan internal control atau pengendalian intern. Ketika kita nanti belajar terkait dengan accounting system, itu akan dibahas mengenai internal control. Pun juga ketika kita belajar auditing, kita akan lebih banyak lagi membahas terkait dengan internal control. Nah, ini sekilas saja di sini tadi kita sudah tunjukkan toh, kenapa kok harus ada purchase department, kenapa kok harus ada finance department, kenapa kok tidak semuanya ini dihandle aja ini terkait dengan pembelian oleh PIC raw material warehouse kan gitu. Tadi kita sudah bahas, kalau seandainya finance department dan purchase department ini tidak ada, semuanya dihandle oleh raw material warehouse, maka nanti perusahaan akan berpotensi untuk mengalami kerugian. Kerugian apa? Kerugian dalam hal tadi kuantitinya itu dibohongi, ya. Si perusahaan dibohongi oleh personil PIC in charge. Bukan berarti kemudian akan selalu kalau ini dihandle oleh si PIC raw material warehouse saja kemudian pasti perusahaan rugi, enggak juga. Tetapi jelas kalau dihandle oleh satu orang saja personil raw material warehouse, jelas potensi fraud, potensi kecurangan baik secara kuantitas maupun permainan harga yang tadi sudah kita jelaskan tadi, sudah kita bahas, itu akan lebih tinggi, meningkat risikonya. Nah, untuk menjagai agar supaya tidak ada risiko kehilangan aset perusahaan baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi permainan harga, maka dibuatkanlah suatu sistem tadi. Ada finance department, ada purchase department, di samping pula ada PIC untuk raw material warehouse. Terus ada juga dokumen-dokumen yang tadi dipergunakan. Ada receiving report, purchase requisition, ada purchase order, dan ada aktivitas yang dilakukan oleh si personil-personil di raw material warehouse, finance department, dan purchase department. Di sini tadi ada aktivitas untuk melakukan pengecekan atas material yang diterima. Di sini tadi ada aktivitas untuk mencocokkan receiving report dengan PO. Dan di sini tadi ada aktivitas untuk ngedrafting, menentukan berapa material yang akan dibeli, berapa harganya, siapa supplier yang terbaiknya. Jadi itu membentuk suatu sistem untuk ngejagain. Pak, kalau misalkan Pak, personil raw material warehouse itu kong kaling kong, ya, dia main mata dalam rangka untuk ngebobol aset perusahaan, untuk ngapusi, untuk membohongi perusahaan, ngambil itu aset perusahaan, maka PIC raw material warehouse akan kong kaling kong bekerja sama dengan personil purchase department, bekerja sama lagi dengan finance department, kan berarti sama aja dong Pak. Itu bisa dibobol juga dong Pak, aset perusahaan. Perusahaan bisa saja diapusi, dibohongi Pak. Jawabannya adalah yes, exactly, bisa. Tapi itu kan effort untuk melakukan kong kaling kong ini lebih sulit gitu loh ya. Yang namanya kong kaling kong atau kerjasama ini, kolusi ini ya nggak bisa dihapus gitu ya, nggak bisa dieliminasi. Kenapa? Karena itulah yang disebut sebagai keterbatasan bawaan atau inherent limitation dalam yang namanya internal
control. Itu keterbatasan bawahan. Kalau ada kolusi, ya mau sebaik apapun sistem yang dibangun, mau sekuat apapun internal control yang diciptakan, tetap aja bakalan bisa dibobol atau ditembus. Tidak ada sistem yang sempurna, nggak ada. Itu pasti bisa dibobol. Oke ya. Jadi itu yang sudah kita bahas tadi, kita singgung tentang internal control. Tujuannya untuk apa? Untuk secure assets, untuk mengamankan aset. Mengamankan aset apa dalam hal ini pembahasan kita? Ya tentu saja mengamankan raw material dari potensi untuk dijadikan objek fraud, dari potensi untuk dicuri oleh pihak yang tidak berkepentingan, gitu ya. Itu pengamanan atas material. Kemudian kita tadi berbicara juga ada yang namanya segregation of duties. Tadi sudah kita bahas, PIC Raw Material Warehouse punya TUSI, tugas dan fungsinya masing-masing. Finance Department personilnya punya tugasnya sendiri, bayarin. Dan kemudian Purchase Department itu juga punya TUSI-nya sendiri, yaitu melakukan penyeleksian atas supplier dan melakukan pembelian material. Itu adalah merupakan segregation of duties. Jadi jangan tugas untuk pembelian dan penyimpanan material serta pencatatan material itu hanya dilakukan oleh si personil PIC Raw Material Warehouse. Itu pasti kacau. Itu gampang banget untuk dibobol itu aset perusahaan. Oke. Kemudian documentation. Nah, setiap aktivitas yang dilakukan oleh personil di Raw Material Warehouse, Finance Department dan Purchase Department ini ada dokumentasinya. Ada dokumen, ada laporan sebagai dokumentasi atas kegiatan yang sudah dilakukan oleh si masing-masing personil di ketiga departemen atau keempat departemen ini. Ya, jadi di sini tadi ada material record cards dijagain, diupdate oleh si PIC Raw Material Warehouse. Kemudian Production Department dia punya dokumen production budget, bill of material dan routings. Kemudian Finance Department dia menerima invoice tadi. Kemudian Purchase Department dia membuat purchase order kan gitu, based on purchase requisition yang diterima oleh atau dari Raw Material Warehouse tadi ya. Nah, itu dokumentasi. Dokumentasi itu penting untuk apa? Untuk pengecekan kan gitu. Untuk sebagai dasar atau bukti bahwa suatu pekerjaan atau TUSI, tugas dan fungsi itu telah dijalankan dengan baik. Ini penting, harus ada dokumentasinya. Bayangkan kalau kemudian PIC Raw Material Warehouse nggak punya material record cards. Kemudian ditanya oleh direktur utama, petugas gudang, saya pengen tahu saat ini berapa jumlah raw material yang kamu simpan di gudang material. Kemudian jenis-jenis material yang kamu simpan di gudang material itu apa aja. Nah, kalau dia tidak punya material record cards, dia mau jawab apa? Ya, masa kemudian PIC bagian gudang materialnya dia jawab, oh sebentar Pak Dirut, saya hitung dulu. Wah, kesuwen, terlalu lama. Marah nanti itu dirutnya. Gitu ya. Jadi harus ada material record cards ya, harus ada material record cards. Oke. Itu documentation. Kemudian check and balances. Ada mekanisme untuk melakukan checking. Ya. Seperti contohnya tadi di Finance Department. Finance Department ini sebelum dia membayar, maka dia harus melihat receiving report. Kemudian dicocokkan dengan purchase order. Oke ya, dicocokkan dengan purchase order baru. Kemudian invoice-nya juga dilihat. Apa bener nih udah klop semua nih receiving report, purchase order, dan invoice. Kalau semua sudah klop, nggak ada masalah, ya sudah, barulah kemudian dilakukan pembayaran kepada supplier. Itu pengecekan. Yang dicek apa? Yang dicek selalu pasti adalah dua hal, yaitu kuantitas dan harga. Kalau kualitas kan tadi yang ngecek kan di sini. Yang oleh Finance Department kuantitas dan harga. P, price, dan Q, quantity. Nah, itu harus dicek. Price dikalikan quantity ini kan nanti akan menjadi total pembayaran atau total payment gitu ya. Itu pengecekan. Purchase Department apakah melakukan pengecekan, Pak? Iya, Purchase Department juga melakukan pengecekan. Ya, Purchase Department juga melakukan pengecekan. Pengecekan apa, Pak? Dia kan menerima purchase requisition. Dia juga punya data terkait dengan production budget. Nah, kalau misalkan production budget untuk bulan Maret itu material A, kebutuhannya itu cuma 100 meter, katakanlah demikian ya, atau 100 unit.
Maka ketika ada purchase requisition sampai 200 unit untuk material A, itu pasti personil purchase department akan nanya, akan konfirmasi, PIC gudang, apa betul ini? Kamu nyuruh saya untuk membeli 200 unit. Wong production department sudah buat production budget untuk bulan depan aja, itu cuma 100 unit material A, kok kamu nyuruh saya ngorder 200 unit gitu loh ya. Nah kemudian nanti jelaskan, oh iya saya salah ya. Kebanyakan itu kalau cuman butuhnya 100, production budgetnya 100 unit butuhnya, kemudian minta dibelikan 110, 105 unit, itu oke, nggak ada masalah. Tapi kalau 200 unit, wah kacau ini, terlalu banyak uang perusahaan yang diinvestasikan dalam raw material, itu juga nggak baik bagi perusahaan. Nah itu cross check itu dilakukan juga oleh purchase department, bukan hanya oleh finance, tidak hanya oleh finance department saja, enggak gitu ya. Kemudian check and balances juga dilakukan oleh si personil PIC raw material warehouse tadi, pas dia melakukan pengecekan atas kuantitas dan kualitas raw material yang diterima dari suppliers. Jadi ada check and balances. Kemudian ada control activities, ada aktivitas pengendalian ya. Jadi kerjasama antara personil raw material warehouse, kemudian personil finance department dan personil purchase department, serta personil bagian produksi atau departemen produksi ini membentuk suatu sinergi yang bagus dan membentuk aktivitas pengendalian ya, membentuk aktivitas pengendalian. Oke, nah secure asset itu tujuan dari internal control, segregation of duties, documentation, check and balances, control activities, ini adalah makna bagian dari internal control. Secara lebih detail, secara lebih dalam akan dipelajari di accounting system dan auditing. Oke, tinjauan mengenai material untuk dalam konteks pembahasan kita akuntansi biaya atau cost counting, kita cukup tahu bahwasanya alurnya seperti ini terkait dengan pembelian, mutasi tambah, dan pengurangan atau pemakaian raw material tadi sudah kita bahas. Terkait juga dokumen-dokumen yang kita sudah jelaskan dan bahas tadi. Oke, kita sudah bahas di video materi terkait dengan material, flow, and control di video materi part yang pertama. Oke, sekali lagi ini pembahasan secara lebih detail itu ada di mata kuliah yang lain, tidak di akuntansi biaya atau cost counting. Oke, terima kasih atas perhatian. Kita lanjutkan di video materi part yang kedua. Kita akan berbicara tentang cost related to material. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.